kalau misalnya seandainya kita berharap agar combating ya terkait tentang isu Islamofobia ini, harapannya ya tadi kita membuat media. Oleh karena itu saya mendorong juga kepada sobat ngalir ya agar kita kalau suatu saat kita punya kesempatan untuk membuat sebuah perusahaan media, maka ya tadi buatlah ataupun framing lah media yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir sekalian? Kembali lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Jirena Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dari tamu-tamu istimewa kita. Dan kali ini sangat istimewa Sobat Ngalir karena kita kedatangan tamu. Beliau merupakan dosen program studi hubungan internasional, tidak lain dan tidak bukan yaitu Bapak Willy Ashadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya sehat. Mas Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, saya baik. Ya, terima kasih Bapak sudah bertanya. Baik Sobat Ngalir, tema kita kali ini membahas mengenai Islamofobia, tapi kita akan spesifik membahas mengenai hope for combating Islamofobia atau harapan dalam melawan Islamofobia melalui shaping public opinion through media digitalization atau melalui digitalisasi media. Tema kali ini cukup spesial, atau mungkin saya harus bilang sangat spesial, karena kita akan membahas tentang Islamofobia. Namun tenang dulu Sobat Ngalir, walaupun pertanyaan ataupun diskusi ini pernah dibahas, kita akan lebih spesifik mendiskusikan mengenai bagaimana kita melawan Islamofobia. Apakah ada harapan dengan adanya Islamofobia? Kita akan gali pertanyaan-pertanyaan ini bersama narasumber spesial kita. Baik, berbicara mengenai Islamofobia, Bapak, banyak sekali yang berpikiran tentang Islam itu sebagai agama yang cinta teror. Mungkin karena banyaknya isu yang merujuk pada Islam sebagai, ketika ada terorisme biasanya dikaitkan dengan Islam. Nah, namun saya berdasarkan data yang saya temukan bahwa adanya Islamofobia ini ternyata diakibatkan dengan adanya media, peran media yang cukup besar. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak dalam hal ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Agus. Yang pertama mungkin saya izin menyapa sahabat ngalir dimanapun berada. Assalamualaikum semuanya. Baik, ini kita berbicara tentang isu Islamofobia. Meskipun tadi Mas Agus sudah menyebut di episode ngalir beberapa waktu yang lalu sudah pernah dibahas, tapi saya menganalisis isu Islamofobia tetap hot untuk dibahas. Baik, setuju. Baik. Karena nanti ini salah satu faktornya kenapa Islam itu menarik khususnya dikaitkan dengan Islamofobia. Karena menurut analisa saya, salah satu faktor kenapa isu Islamofobia selalu di-up karena itu ada industrialisasi. Nah, kemudian saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Agus. Apakah ada peran ataupun kontribusi dari media untuk memblow up ataupun mensoundingkan isu Islamofobia? Saya jawabnya dengan tegas, sangat besar perannya. Jadi kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menafikan bahwasanya yang membuat isu Islamofobia semakin booming adalah salah satunya adalah peran media. Terlebih lagi media dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sampai dari hari tahun ke tahun itu semakin canggih teknologinya. Makanya ada digitalisasi. Semua masyarakat global bisa mengakses dengan smartphone mereka. Nah, makanya kalau pertanyaannya apakah peran media sangat signifikan memblow up ataupun membumingkan isu Islamofobia bagi umat Islam, saya menjawab dengan tegas, sangat besar.
Baik Pak Willy, terima kasih untuk jawabannya. Menarik sekali karena saya sangat setuju dengan apa yang Pak Willy sampaikan mengenai besarnya peran media dalam membuat Islamofobia ini terus menjadi hangat dan terus menjadi isu yang penting untuk dibicarakan. Sampai sekarang mungkin kita akan membahas mengenai cara mengatasinya. Peran media yang besar ini mungkin tidak hanya diakibatkan oleh media sendiri mungkin ya Pak, tapi diakibatkan oleh mereka yang mendengarkan media ini. Kurangnya mereka untuk maksud saya kurangnya masyarakat internasional atau masyarakat global yang memfilter informasi yang didapatkan dari media juga ikut berkontribusi untuk mempertahankan adanya isu Islamofobia ini. Dengan adanya fakta tersebut, saya sedikit tertarik untuk membicarakan mengenai ada gak sih Pak harapan gitu bagi kita sebagai umat Islam ataupun bagi umat Islam atau masyarakat global yang juga tidak mempercayai atau tidak menolak Islamofobia, apakah dengan adanya digitalisasi media ini Islamofobia bisa dilawan gitu? Karena sebenarnya kan media bisa membuat Islamofobia naik, tapi apakah media itu bisa membuat Islamofobia juga menurun gitu Pak? Oke, baik. Nah jadi begini Mas Agus, kita tidak bisa mengelak perkembangan dan kemajuan teknologi, baik. Termasuk juga teknologi digital. Nah oleh karena itu kita sebagai masyarakat global, saya mungkin bisa mengambil 3 hal lah ketika kita mendapat informasi terkait tentang isu Islamofobia. Yang pertama, ya tadi kita harus sebagai masyarakat ketika mendapat sebuah informasi kita harus telaah terlebih dahulu informasi tersebut. Misalnya World Trade Center, siapa pelakunya? Nah diduga adalah Osama bin Laden. Nah, kemudian faktor apa yang melatar belakangi peristiwa pengeboman tersebut? Nah, terkadang begini juga. Nah, jadi memang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena saya melihat masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia, tidak sedikit mereka ketika mendapat informasi terkait tentang Islamofobia, mereka terima mentah-mentah. Iya, betul. Nah, bahkan yang ironinya lagi Mas Agus, bahkan mengamini dalam artian benar apa yang dikatakan media. Nah, padahal kalau kita berbicara media, ini kan harus kita saring. Iya, betul. Karena yang namanya media ya, ada istilah dalam dunia permediaan. Good news is bad news. Oke. Nah, jadi ini lagi-lagi ada komersilisasi. Jadi sebuah media yang baik adalah yang tidak baik. Nah, makanya saya kira isu Islamofobia itu bisa menjadi salah satu isu yang bisa menghasilkan. Maksud saya adalah dikomersialisasikan. Nah, oleh karena itu yang pertama. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat global. Ketika kita mendapat pemberitaan terkait tentang tindakan teror yang dilakukan oleh umat Islam, kemudian dilabeli dengan Islamofobia. Nah, itu saya kira itu perlu perhatian dan pencermatan yang dalam. Karena ya tadi bahwasanya kalau misalnya kita mengetahui ajaran Islam, ajaran Islam itu bukan ajaran yang menebarkan teror. Nah, jadi memang cuman ya tadi karena memang isu Islam ini sangat menarik ketika diangkat di dunia internasional. Bahkan yang menarik lagi, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika, ketika mereka berkampanye menjadi salah satu kandidat presiden, salah satu isu yang mereka bawa adalah isu Islamofobia. Masih ingat di dalam benakan kita Donald Trump bagaimana beberapa tahun yang lalu? Nanti kalau saya terpilih menjadi presiden of Amerika, apa katanya? Saya tidak akan memberikan ruang bagi Islam di Amerika. Nah, jadi itu yang pertama, mengedukasi. Kemudian yang selanjutnya, nah ketika kita mendapat sebuah isu Islamofobia, ya, maka kita harus tanya kepada ahlinya. Nah, sekarang ini kita heran. Orang bertanya terkait tentang Islam bukan kepada ahlinya. Nah, dulu Bapak sedikit cerita ya Mas Agus ya. Mas Agus pernah dengar istilah orientalis.
Orientalis. Ada istilah orientalis dan oksidentalis. Orientalis itu adalah orang yang memang betul-betul ingin mengetahui Islam, tapi tujuannya adalah untuk menggeruti Islam, mencari kelemahan. Oke, baik. Nah, itulah orientalis. Nah, jadi dia pelajari Islam untuk melemahkannya. Saya harus sampaikan itu kepada teman-teman Sohib Ngalir. Ini based on fact, fakta. Saya mungkin bisa menyebut beberapa tokoh daripada orientalis. Mungkin ya dulu ada namanya Edward William Said. Edward William Said, seorang orientalis dari Amerika. Dia mempelajari tentang ketimuran, tentang Islam, tapi beliau memojokkan dan mendiskreditkan Islam. Bahkan jauh sebelum itu, yang menggunakan ataupun yang mempopulerkan istilah Islamofobia itu adalah seorang tokoh dari Prancis. Namanya Ernest, nanti bisa di googling. Dia seorang orientalis, mempelajari Islam secara komprehensif. Tapi ya, ketika saya baca profilnya, di akhir hidupnya, dia karena sering mengkaji ajaran agama Islam, dia mendapat petunjuk, malah mendapat hidayah, akhirnya embrace to Islam. Namanya Ernest, sehingga kalau nggak salah nama lengkapnya jadi nama Islamnya saya lupa. Nah, jadi itulah. Nah, yang paling belakangan ini seorang orientalis yang barangkali bisa menjadi diskusi kita. Ada nama tokoh juga yang menurut saya, Mas Agus, dia itu membicara Islam, tapi dia bukan seorang beragama Islam, tapi memang dia meneliti tentang Islam. Namanya adalah Robert Spencer. Awal Februari tahun 2022 kemarin, awal Februari, dia diskusi dengan beberapa tokoh di India secara Zoom tentunya ya. Apa dia kata? Dia nulis, tulisannya itu adalah terkait tentang pendiskreditan terhadap Nabi Muhammad. Nah, beliau mengatakan dengan isu Islamofobia, Nabi Muhammad merupakan tidak friendly dengan wanita. Kenapa? Karena dia mengatakan, Robert Spencer mengatakan, Nabi Muhammad menikahi wanita di usia 9 tahun. Terus kemudian Nabi suka perang. Nah, jadi inilah yang digaungkan, sehingga isu ini di-up menjadi isu Islamofobia. Baik. Nah, jadi begitulah. Baik, ternyata ada juga ya yang ternyata mereka yang mempelajari Islam tapi untuk kepentingan yang berbeda gitu, malah untuk politik dan ekonomi. Iya, oke, baik. Ternyata cukup miris juga ya Pak untuk mendengar berita-berita mengenai hal itu. Oke, berbicara mengenai peran media gitu. Seperti yang tadi Pak Willy bilang, mungkin ada beberapa hal ya yang tentunya ngefilter ya Pak, ngefilter media informasi yang kita dapatkan, lalu mendalami apa yang kita cari tentunya, tidak hanya memfilter, tapi juga kalau kita ingin melihat isu-isu mengenai Islamofobia, tentunya kita harus memahami Islamnya terlebih dahulu. Kita melihat bahwa apakah memang isu ini benar, atau apakah ternyata ini sejalan dengan ini Islam, atau bagaimana. Jadi ternyata yang kenyataannya gitu, ternyata banyak sekali gitu isu-isu yang dikaitkan dengan Islam seperti teroris, itu sendiri tidak berhubungan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam ya Pak. Baik, berbicara mengenai hal itu, mungkin ini bisa dibilang pesan mungkin Pak. Kira-kira apakah apa pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas mengenai Islam, atau mungkin saya bisa sebut apa sih yang perlu dipahami terlebih dahulu gitu untuk memahami Islamofobia, namun dengan adanya media ini. Mungkin misal setidaknya kita tidak mempelajari Islam, tapi kita tahu kalau Islam itu tidak mencintai peperangan. Mungkin itu. Baik. Nah, jadi Mas Agus, biar kita tidak langsung mengatakan ataupun kita takut terhadap Islam, maka yang pertama kali memang kita harus mengenal Islam, dan mengenalnya jangan parsial, mengenalnya harus totalitas. Baik. Dan itu sesuai dengan ajaran agama kita. Bahkan jangankan agama kita, setiap sesuatu yang kita pelajari, instruksinya setengah-setengah harus atau total. Harus total, begitu. Apalagi dengan agama. Iya, betul. Jangan nanggung-nanggung. Maka kita harus mempelajari agama ini secara total. Jangan parsial. Makanya pelajari Islam
secara komprehensif. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya media, teknologi, kita tinggal googling. Nanti, tapi memang sebaiknya belajar sesuatu itu harus ada guru. Nah, apalagi belajar tentang pedoman hidup. Agama itu kan pedoman hidup. Nah, maka kalau misalnya kita belajar sesuatu itu harus ada guru. Maka ketika kita sudah belajar, belajarlah secara totalitas, komprehensif. Ini relevan kalau misalnya saya boleh mengutip ayat di dalam Al-Quran, sumber utama orang yang beragama Islam itu Al-Quran kan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Udkhulu fisilmi kafah. Kalau kamu belajar Islam, belajarlah dengan total. Ini sekaligus isyarat bagi kita semua, mempelajari sesuatu itu harus total. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami secara komprehensif, maka niscaya kita bisa menepis dan mensoundingkan bahwasanya Islamofobia itu merupakan produk dari politik dan ekonomi. Nah, apalagi kalau misalnya kita maknai, Islamofobia itu kan berasal dari dua kata, Islam dan fobia. Dan dua kata ini sangat berjauhan. Yang satu maknanya adalah positif, yang satu negatif. Islam artinya adalah kedamaian, keselamatan, sementara fobia ketakutan. Masa orang selamat takut, orang dikasih kedamaian takut. Nah, jadi memang yang hebat menurut saya yang menggagas isu Islamofobia ini. Nah, kita sebagai orang, sebagai masyarakat global ya, ataupun global citizenship, ya kita harus, ya tadi, gimana biar kita nggak terkecoh dengan isu Islamofobia. Maka tidak ada tawaran kecuali kita harus mempelajarinya secara komprehensif. Ya nggak mesti semalam suntuk, tapi step by step dan melakukannya secara kontinu. Kemudian yang selanjutnya, yang ironinya lagi Mas Agus menurut saya, sekarang isu Islamofobia, kalau kita pahami kan Islamofobia itu kan orang Barat ataupun non-Islam takut terhadap Islam. Sekarang yang saya khawatirkan adalah Islamofobia terhadap Muslim itu sendiri. Wah, miris. Jadi saya beragama Islam takut terhadap orang yang beragama Islam. Ada orang yang pakai jilbab, saya takut. Waduh. Ada yang pakai cadar, saya takut. Ada yang pakai tas, saya takut. Ada yang celananya cingkrang, saya takut. Ada yang berjenggot, jangan-jangan radikal. Nah, jadi memang, dan inilah yang diframingkan. Nah, saya harus sampaikan, ini berdasarkan fakta, realitas beberapa tahun belakangan ini, ya kita sama-sama, melalui media kita lihat kan, di situ media berperan, men-shooting, memframing, menyampaikan informasi. Ada orang pakai celana, mohon maaf, apa ya istilahnya, saya nggak ngerti istilahnya itu, gantung atau apa, berjenggot dibilang radikal, wah ini. Nah, ini saya kira, nah kita sebagai masyarakat awam melihat itu jangan langsung terima 100%, nah, kita harus kita filter. Nah makanya jadi memang, nah ini menurut saya yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Semisal nanti suatu saat Mas Agus punya teman dari luar negeri, kita harus sampaikan. Nah, misalnya, kenapa berjenggot misalnya? Ya itu memang ajaran agama Islam kan harus berjenggot. Nah, kenapa harus ke masjid? Ya karena ajaran Islam mengajarkan kita ke masjid. Ya, betul. Makanya tadi kembali lagi tadi, pelajari Islam secara total. Nah, bahkan kita harus malu juga ya, tidak sedikit mereka dari Barat mempelajari Islam. Nah, cuman tidak sedikit dari mereka tujuan mempelajari Islam untuk memojokkan dan mendiskreditkan agama Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya, Mas Agus terus terang, saya terkait tentang isu Islamofobia, saya memprediksi dan menganalisis, kayaknya isu ini selalu akan dihapus. Karena ya tadi, saya melihat ini ada potensi politik, ya seperti Donald Trump. Ekonomi, misalnya ada kasus kayak misalnya ada teror gitu, bisa jadi produksi film, kemudian ada donatur yang memproduksinya, itu kan semua ada poin-poin juga kan. Nah, oleh karena itu kembali kepada diri kita, dan saya mengajak kepada kita semua, kalau kita belajar Islam itu belajarlah secara total. Baik. Menarik sekali. Mungkin saya boleh satu lagi nggak Mas Agus? Oh, boleh. Jadi begini, satu lagi yang barangkali yang bisa menjadi pertimbangan kita sebelum kita memutuskan ataupun mengamini Islamofobia. Satu lagi Mas Agus, jangan kita mengeneralisir
ketika ada oknum, aktor yang menggunakan simbol-simbol Islam, melakukan kekerasan atas nama Islamofobia, kita generalisir Islam seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya kita harus sampaikan kepada masyarakat global ataupun global citizenship bahwasanya Islam tidak seperti itu. Nah, bukankah sebaliknya ketika ada orang, mohon maaf, yang tidak beragama Islam melakukan kekerasan, cobalah kita tanda tanya besar. Kira-kira agamanya yang disorot atau orangnya yang disorot? Contoh peristiwa beberapa tahun yang lalu, tragedi penembakan di Swaziland ya, yang penembakan New Zealand. Iya, New Zealand. New Zealand, Iya. masih ingat ya? Iya. Nah, sekarang yang saya tanya Mas Agus, apakah pelaku penembakan itu disorot agamanya atau orangnya? Bukan agamanya. Oh iya. Jadi yang menembak bukan tapi begitu orangnya. sebaliknya, ketika ada orang yang menggunakan simbol-simbol Islam, Oh iya, baik. dan yang disorot adalah agamanya. Betul. Nah, inilah yang menjadi pikiran kita semua. Baik. Menjadi pikiran semua. Saya hanya memberikan edukasi kepada khalayak bahwasanya kita suka nggak suka, mau nggak mau, inilah realitas yang kita hadapi. Makanya tadi di awal saya katakan, isu Islamofobia selalu di-up, terlebih lagi lewat peran media yang dari hari ke hari media ini semakin canggih dengan program digitalisasi. Semua bisa mengakses. Baik. Sangat menarik Sobat Ngalir. Saya sedikit tertarik dengan poin yang tadi terakhir Pak Willy sampaikan bahwa isu Islamofobia itu tidak akan pernah berakhir, atau mungkin tidak akan selalu hangat, mungkin lebih tepatnya, bukan tidak pernah berakhir. Karena seperti yang tadi juga Pak Willy telah sebutkan bahwa salah satu kasus yang pernah terjadi di Selandia Baru beberapa tahun ke belakang, bahwa ketika ada terjadinya penembakan, namun tidak membawa atribut atau tidak membawa atribut Islam, itu selalu dikaitkan dengan penembaknya sendiri. Selalu dikaitkan dengan penembaknya sendiri. Namun di satu sisi terkadang ada juga penembakan yang mungkin selalu dikaitkan dengan Islam gitu, ketika membawa atribut Islam. Nah, Pak Willy menyampaikan juga, kalau boleh saya simpulkan sedikit, Pak Willy menyampaikan juga bahwa tidak perlunya atau tidak wajarnya untuk menggeneralisir semuanya gitu. Ketika bisa saja atribut Islam ini digunakan oleh orang-orang yang hanya untuk menjatuhkan Islam ya Pak. Jadi mereka menggunakan atribut ini dan mereka mencoba untuk membuat media ini percaya bahwa yang melakukan ini adalah Islam, dan ini juga bisa berbahaya tentunya kan bagi masyarakat yang mungkin tidak mengenal Islam itu sendiri. Dan juga tadi seperti yang Pak Willy bilang bahwa tentunya untuk bisa memahami lebih dalam mengenai isu Islamofobia, jalan yang paling aman adalah untuk memahami Islam secara keseluruhan. Nah, dan ini menjadi salah satu poin yang penting. Jadi Sobat Ngalir sekalian ataupun masyarakat internasional dan masyarakat global juga perlu meyakini bahwa sulitnya untuk memaintain ini, dan tentunya dengan adanya fakta ini, dengan adanya fakta untuk sulit memaintain Islamofobia dengan adanya media, tentunya kita juga yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dipahami dan juga diperhatikan adalah media itu sendiri. Jadi mungkin saja ada harapan. Nah, mungkin menurut Bapak Pak, kira-kira walaupun banyak dari media ini yang membuat Islamofobia ini naik terus hangat, ada gak sih harapan Islamofobia ini bisa turun kembali, tapi dengan adanya media? Harapan, tapi namanya berharap, ya kita bisa saja ya. Bisa saja dan bisa terjadi. Betul. Mungkin kalau menurut hemat saya, gimana caranya agar isu Islamofobia yang sudah disondingkan oleh media-media yang tanda kutip memojokkan dan mendiskreditkan Islam, maka salah satu solusinya adalah kita harus mengcounter, membuat media tandingan. Baik. Ya, kita harus meluruskan. Betul. Nah, itu kan fair. Betul. Nah, cuman lagi-lagi ini semua nanti kita berkompetisi. Nah, tentunya kalau misalnya kita bisa menyajikan informasi itu by data, saya yakin masyarakat internasional sekarang dengan kecanggihan teknologi mereka paham media mana yang bisa dijadikan rujukan. Nah, jadi itu barangkali menurut hemat saya, kalau misalnya seandainya kita berharap agar combating
ya terkait tentang isu Islamofobia ini, harapannya ya tadi kita membuat media. Oleh karena itu saya mendorong juga kepada sobat ngalir ya agar kita kalau suatu saat kita punya kesempatan untuk membuat sebuah perusahaan media, maka ya tadi buatlah ataupun framing lah media yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena media saat ini kalau kita lihat yang ada ini kan ya jargonnya positif semua ya. Saya nggak usah nyebut lah brandingnya apa, betul, ada yang ini terini. Tapi nah terlepas dari itu, ketika kita menyampaikan informasi, khususnya agama Islam mengajarkan kepada kita menyampaikan informasi itu harus dengan kejujuran. Baik, terima kasih Pak Willy. Baik, luar biasa sekali untuk mendiskusikan topik yang berkaitan dengan Islamofobia ini. Saya sedikit mengambil kesimpulan dari jawaban tadi bahwa media dilawan dengan media gitu. Justru dengan digitalisasinya media saat ini, kita bisa punya harapan ataupun potensi untuk bisa mengembalikan citra Islam. Mungkin waktu itu yang punya media hanya orang-orang yang ekonominya sudah tinggi dan mereka yang punya power gitu ya Pak. Namun karena digitalisasi, ketika kita bisa membuat perusahaan media yang juga bisa memframing mereka gitu, dalam tanda kutip memframing mereka, ini bisa menjadikan alat untuk mengembalikan atau melawan isu-isu ataupun melawan anggapan-anggapan mengenai Islam yang dianggap sebagai agama pencipta teror. Baik. Mungkin itu saja Sobat Ngalir. Sayangnya karena episode kali ini akan segera berakhir, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Willy yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber dari Ngalir Talk Show, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Ngalir yang senantiasa mendengarkan episode kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan juga share channel YouTube HYUWI, dan subscribe juga apabila ingin mendengarkan episode-episode Ngalir selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan episode kita kali ini. Saya Agus Dana Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.